Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Khalil Gibran, Rahasia Hati, pada bagian yang ke-7 yang berjudul Violet yang Ambisius. Ada sekuntum bunga violet yang indah dan harum yang tinggal di antara teman-temannya dan melambai dengan bahagia di tengah bunga yang lain dalam kebun terpencil. Suatu pagi, saat mahkotanya dihiasi oleh tetesan embun, ia mengangkat kepalanya dan memandang. Ia melihat sekuntum mawar tinggi dan tampan berdiri dengan bangga dan menggapai angkasa seperti obor menyala di lampu zamrud. Violet membuka bibir birunya dan berkata, "Betapa sialnya aku berada di tengah-tengah bunga ini, dan betapa rendahnya posisi yang kudapatkan dalam kehadiran mereka. Alam telah membuatku pendek dan malang. Aku hidup sangat dekat dengan tanah, dan aku tidak dapat mengangkat kepalaku ke langit biru, atau menolehkan wajahku ke matahari, seperti yang dilakukan mawar." Dan mawar mendengar kata-kata tetangganya. Ia tertawa dan berkomentar, "Betapa anehnya perkataanmu. Kau beruntung, namun kau tidak dapat memahami keberuntunganmu. Alam telah melimpahkan keharuman serta keindahan yang tidak diberikan pada yang lain. Singkirkan pikiranmu dan berbahagialah, dan ingat bahwa ia yang merendahkan dirinya akan diagungkan, dan ia yang mengagungkan dirinya akan diinjak." Violet menjawab, "Kau hanya menghiburku karena kau memiliki apa yang sangat kuinginkan. Kau berusaha menyakiti hatiku dengan maksud mengatakan bahwa kau hebat. Betapa menyakitkan perkataan seseorang yang beruntung pada hati yang sengsara, dan betapa menyedihkannya bila yang kuat berdiri sebagai penasihat yang lemah." Dan Alam mendengar percakapan Violet dan mawar. Ia mendekat dan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Apa yang telah terjadi padamu, anakku Violet? Kau dulu rendah hati dan manis dalam seluruh perkataan dan perbuatanmu. Apakah ketamakan telah memasuki hatimu dan menumpulkan indramu?" Dalam nada membela diri, Violet menjawabnya, "Oh ibu yang penyayang, penuh cinta dan simpati, kumohon padamu dengan hati dan jiwaku untuk mengabulkan permintaanku dan memperbolehkanku menjadi mawar sehari saja." Dan Alam menjawab, "Kau tidak tahu apa yang kau cari. Kau tidak sadar dengan menyingkapkan bencana di balik ambisi butamu. Bila kau menjadi mawar, kau akan menyesal dan tobat akan sia-sia." Violet memaksa, "Ubahlah aku menjadi setangkai mawar yang tinggi, karena aku berharap dapat mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dengan rasa bangga dan tanpa memandang nasibku. Itu adalah keinginanku sendiri." Alam berkata, "Betapa bodoh dan pemberontaknya dirimu. Aku akan mengabulkan keinginanmu, tetapi bila malapetaka menghantammu, keluhanmu hanyalah pada dirimu sendiri." Dan Alam menggulurkan jari goibnya yang misterius dan menyentuh akar violet, dan tiba-tiba berubah menjadi setangkai mawar yang tinggi menonjol di antara bunga-bunga lain di kebun. Saat petang, langit menjadi gelap dengan awan hitam, dan guntur mengganggu kesunyian, dan Alam mengamuk mulai menyerang kebun, mengirimkan hujan lebat dan angin kencang.
Badai mencabik dahan-dahan dan mencabut tanaman dan mematahkan kelopak pohon tinggi, menyisakan hanya yang tinggal rendah di dekat tanah. Kebun terpencil itu menderita karena amukan langit dan seluruh bunga terserak di tanah, kecuali sekelompok violet yang selamat karena menyembunyikan diri di balik dinding kebun. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat tragedi bunga dan pohon, salah seorang wanita violet tersenyum, bahagia dan memanggil teman-temannya. "Lihat apa yang telah dilakukan badai pada bunga-bunga," violet yang lain berkata. "Kita kecil dan hidup dekat dengan tanah, namun kita aman dari amukan langit." Dan yang ketiga menambahkan, "Karena kita pendek, badai tidak mampu menundukkan kita." Pada saat itu, Ratu Violet melihat di sisinya Violet murtad, tergeletak di tanah karena badai dan terjabik-jabik di atas rumput basah seperti prajurit pincang di medan perang. Ratu Violet mengangkat kepalanya dan memanggil keluarganya. "Lihat anak-anakku dan renungkan apa yang telah dilakukan ketamakan kepada Violet yang menjadi mawar selama 1 jam. Biarkan kenangan pemandangan ini menjadi pengingat untuk keberuntungan kalian." Dan saat mawar yang sekarat itu bergerak dan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan berkata pelan, "Kalian senang dan penurut. Aku tidak pernah takut pada badai. Kemarin aku juga puas dan senang dengan kehidupan. Namun kesenangan telah berlaku sebagai penghalang antara keberadaanku dan prahara kehidupan, membatasiku dengan kedamaian dan kenyamanan pikiran. Aku dapat hidup dalam kehidupan sama yang kau hidupi dengan merekat pada tanah. Aku dapat menunggu musim dingin untuk menyelimuti dengan salju dan mengirimkanku pada kematian yang akan mengambil seluruh violet. Aku sekarang bahagia karena aku telah keluar dari dunia kecilku dan menghadapi misteri alam semesta. Sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Aku dapat saja melupakan ketamakan yang sifatnya lebih tinggi daripada aku. Namun saat aku mendengarkan kesunyian malam, aku mendengar dunia ketuhanan berkata pada dunia keduniaan. Ambisi di luar keberadaan adalah tujuan penting dalam keberadaan kita. Pada saat jiwaku memberontak dan hatiku menanti posisi yang lebih tinggi daripada keberadaanku yang terbatas, aku menyadari jurang tidak dapat mendengarkan nyanyian bintang, dan saat itu aku melawan kekerdilanku dan menginginkan apa yang tidak kumiliki, hingga pemberontakanku berubah menjadi kekuatan besar dan penantianku menjadi kehendak yang terwujud. Alam yang merupakan hal besar dalam mimpi kita mengabulkan permintaanku dan mengubahku menjadi mawar dengan jari ajaibnya. Mawar itu terdiam sesaat dan dalam suara lemah bercampur harga diri dan rasa bangga ia berkata, "Aku hanya hidup 1 jam sebagai mawar yang bangga. Aku seperti menjadi ratu. Aku telah melihat alam semesta dari balik mata mawar. Aku telah mendengar bisikan cakrawala melalui telinga mawar dan menyentuh pakaian cahaya dengan mahkota mawar. Apakah ada di sini yang mendapatkan kehormatan semacam itu?" Setelah berkata, ia merendahkan kepalanya dan dengan suara tercekik ia bergumam, "Aku akan mati sekarang, karena jiwaku telah mencapai tujuannya. Aku akhirnya memperluas pengetahuanku ke dunia luar di balik keterbatasanku. Ini adalah ciptaan kehidupan. Ini adalah rahasia keberadaan." Lalu mawar bergetar dengan pelan menutup mahkotanya dan menghembuskan nafas terakhir dengan senyum di bibirnya. Senyum terwujudnya harapan dan tujuan dalam kehidupan. Senyum kemenangan. Senyum